Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Apriana, NPM 21220117722. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian yang saya buat dalam mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum kelas Ibu Rilda Murniati. Di sini saya mengambil judul Efektivitas Kebijakan Pelindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Lampung. Yang pertama, saya akan membicarakan tentang latar belakang. Kekerasan seksual adalah suatu buah perbuatan yang melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan saat ini masih marak terjadi di mana saja. Salah satunya contohnya adalah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Maraknya kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi terjadi karena ada ketidaksetaraan gender dalam lingkungan akademis. Berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud, per Juli 2024, terdapat 65 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Umumnya, yang menjadi korban bagi diri kekerasan seksual adalah perempuan, karena ada perspektif dalam masyarakat bahwa laki-laki nilai lebih superior sedangkan perempuan nilai lebih lemah daripada laki-laki. Di mana dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita lihat laki-laki yang menguasai, mengeksploitasi, dan memperbudak perempuan. Meningkatnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maupun luar pendidikan merupakan hal yang ditakuti oleh perempuan. Korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, dan ketakutan terhadap perkosaan atau tindak kriminal lainnya. Korban yang mengalami kekerasan seksual juga dapat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD, seperti gangguan kecemasan. Institusi perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat menyenangkan untuk belajar, berekspresi dan eksploitasi dan berpendapat, kini menjadi tempat yang tidak aman. Hal itu terjadi karena masih banyak pelaku kekerasan seksual yang berkeliaran bebas tanpa mendapatkan efek jerah. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi seharusnya dapat membantu mencegah terjadi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Adanya undang-undang ini juga seharusnya bisa memberikan efek jerah bagi para pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam topik penelitian ini, yang pertama, apa yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus? Yang kedua, apakah Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Lampung sudah efektif? 3. Apakah kebijakan pelindungan kekerasan seksual menurut Universitas Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Tujuan penelitian saya yang pertama adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Lampung. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan perlindungan kekerasan seksual di Universitas Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tinjauan pustaka yang saya ambil yang pertama adalah 1. Pengertian kekerasan seksual. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderatan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan opsional. Konsep kekerasan seksual mengacu pada perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang dirasa merugikan oleh korban. Yang kedua, bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terdiri dari bentuk secara verbal dan non-verbal, seperti yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Kedua, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. 3.
mengambil, merekam, dan atau menghadirkan foto dan atau merekam video dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang keempat, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu dan mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. 5. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 6. Membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja. Tinjauan pustaka sains tentang ketiga adalah tantangan dalam menangani kekerasan seksual di kampus. Tantangan dalam menangani kekerasan seksual ada beberapa, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai kekerasan seksual bagi pendidik maupun mahasiswa. Yang kedua, korban yang tidak mau ataupun malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Yang ketiga, adanya rasa tidak percaya kepada Satgas PPKS yang sudah ada di dalam kampus. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM bagi jalannya operasional Satgas PPKS. Yang keempat, pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat mulai dari menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual, meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual melalui forum yang dibentuk oleh kampus, dan menanamkan sikap menghargai hak asasi manusia atau HAM bagi setiap individu. Penanganan korban seksual diatur dalam pasal 10-19 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang terdiri dari 1. Pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani berdasarkan persetujuan korban. 2. Perlindungan terhadap korban dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi, perlindungan dari ancaman terhadap korban penyediaan rumah aman, serta perlindungan dari gugatan pidana maupun perdata. Metode penelitian yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian kali ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Yang kedua, tipe penelitian dan pendekatan masalah. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan normatif empiris. Normatif empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan masalah tersebut, seperti mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku, perpustakaan, dan undang-undang. 3. Tataran sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data secara tidak langsung yang diperoleh dari undang-undang dan literatur hukum lainnya. 4. Metode pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi berdasarkan literatur buku tentang hukum dan undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan metode pengolahan data berupa penggabungan data menjadi satu kesatuan yang dijadikan sebagai sub pokok bahasan. Yang kelima, analisis data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang penulis ambil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.